Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para orang tua nu simkuring tiga hormat, alhamdulillah sudah berkumpul pada hari ini. Yang juga saya hormati saudara-saudara, bibi juga sepupu yang sudah berkumpul datang dari Jakarta dan dari Depok. Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi. Saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga mengaturkan permohonan maaf apabila dalam penerimaan dan dalam penyambutan ada banyak kekurangan. Hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahim atau arisan keluarga besar Mata Direja, yang mana hari ini yang berketempatan menjadi tuan rumah adalah saya dan keluarga Nuni Sulung. Tentunya bersyukur kita bisa berkumpul karena sebelumnya tertunda kurang lebih sebulan mungkin ya, tertunda karena mencari waktu yang tepat agar kita semua bisa berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi hari ini Ahad 20 Oktober 2024 di kediaman rumah dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Bapak Dr. Muhammad Akhili Hailuki SIP MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa disapa Pak Luki, Kang Luki, gimana enaknya kita ngobrol? Kang Hai. Kang Hai aja ya? Ya. Teman-teman, beliau baru saja mendapat amanah sebagai wakil rakyat, khususnya di Kabupaten Bandung. Sebuah kabupaten yang jumlah penduduknya terbesar kedua di Indonesia, betul ya? Betul. Ya, kemarin tuh DPT-nya sekitar 3 jutaan ya? 3 jutaan. Kita akan ngobrol banyak, mudah-mudahan beliau ada banyak cukup waktu, dan akan berlanjut karena tugas-tugas beliau ini sangat berat untuk melayani masyarakat, mendampingi, mengadvokasi, dan sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat. Kang Hai, Ya. Pertama kita pengen tahu dulu masa kecilnya gimana sih? Termasuk anak yang biasanya kan anak laki itu bader apa? Bandel atau gimana? Atau baik-baik aja kok? Iya, tunuhun. Jadi saya tumbuh dan besar di Kabupaten Bogor. Nah, jadi dulu Kota Depok itu bagian dari Kabupaten Bogor. Namanya Kotif ya? Ya betul. Jadi Depok itu salah satu kecamatan dan statusnya menjadi kota administratif. Nah, ayah saya itu PNS dan beliau pernah menjadi lurah di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Jadi masa kecil saya itu sering beririsan secara tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan politik. Karena lurah itu pada masa ketika itu kan terlibat juga dalam beberapa kegiatan-kegiatan politik gitu ya. Jadi di rumah itu sering ngumpul tokoh-tokoh masyarakat dan juga para pejabat-pejabat lokal gitu. Jadi saya kadang dari belakang ruang tamu tuh suka ngintip, suka nguping, ngedengar diskusi-diskusi para orang tua itu secara nggak langsung beririsan dengan politik. Jadi sebenarnya tanpa disadari ya sejak kecil itu sudah agak melek politik lah. Gitu. Jadi basisnya memang dari keluarga tumbuh dalam percakapan politik, kemudian dipertajam pada saat sekolah sarjana ilmu politik itu ya? Dari SMA. Dari SMA juga? Di SMA itu saya termasuk pembaca koran. Gitu. Yang lain baca komik? Kita baca koran. Gitu. Itu ciri politisi ya? Jadi waktu SMA itu saya pernah ditanya sama kepala sekolah gitu ya, di kelas itu, kalian cita-citanya jadi apa? Nah, jadi dari sekian banyak siswa, cuman saya yang jawab pengen jadi anggota DPR. Dan terkabul? Baru berapa puluh tahun kemudian itu bisa terwujud. Alhamdulillah. Gitu. Jadi
saya ngelihat ketika masa remaja ya, bahwa banyak hal-hal dimensi hidup kita itu memang ditentukan oleh keputusan-keputusan atau kebijakan politik. Nah, jadi dari situ saya nilai kalau kita ingin bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas, memang harus dengan kebijakan, dan pintu masuknya adalah lewat jalur politik. Kang Hai, pengalaman politiknya kan kalau boleh diceritakan secara lebih detail, Iya. awalnya tuh masuk dari partai politik apa, dan sekarang kan Partai Demokrat ya? Iya, betul. Nah itu gimana tuh proses transisinya atau transformasi pilihan partai politik? Jadi saya itu kan ketika zaman pergerakan mahasiswa itu banyak beririsan dengan senior-senior aktivis mahasiswa yang memang sudah punya afiliasi partai politik lah. Dan sempat dipercaya sebagai ketua BEM waktu itu? Kebetulan saya juga presiden mahasiswa di kampus, jadi kami berinteraksi dengan para tokoh-tokoh politik ya, dari berbagai warna, tidak hanya satu partai atau dua partai, tapi lintas partai. Dan di situ saya melihat, oh warna partai anu garisnya, anu partai warna ini garisnya. Jadi sebenarnya kecenderungan saya itu adalah dalam pilihan politik banyak juga dipengaruhi oleh wawasan-wawasan baik langsung ataupun tidak langsung, misalnya dari buku. Sampai pada satu titik saya menyimpulkan bahwa Indonesia itu memang wilayah yang memang unik ya. Jadi dia adalah kombinasi antara nasionalisme, kebangsaan, dan juga religius, spiritual. Jadi hal itu membuat saya cenderung untuk memilih partai politik yang bernafaskan nasionalisme dan religiusitas. Itu. Ya, pengalaman politik ini kemudian masuk ke dalam gedung DPR MPR menjadi staf ahli begitu. Jadi gimana prosesnya itu? Diawali ketika saya di pergerakan mahasiswa itu, selain sebagai presiden mahasiswa kan saya juga sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI, di kampus itu, HMI. Jadi itu membuka akses untuk kepada lingkungan politik yang lebih luas. Sebagaimana kita tahu kan, senior-senior HMI tersebar di semua partai politik. Ya. Nah, jadi dari situlah pintu untuk masuk ke dunia politik terbuka. Nah, ketika saya sudah lulus kuliah kan, menjalani profesi sebagai jurnalis di beberapa media massa di Jakarta, yang kebetulan ditugaskan untuk meliput bidang politik. Nah, jadi dari situ menambah lagi akses dan koneksi dengan para tokoh-tokoh politik yang hari ini hampir sebagian besar menjadi pimpinan di partainya. Nah, jadi waktu itu mungkin masih pada level-level pemula, tapi hari ini mereka sudah menjadi pimpinan di partai politiknya masing-masing. Misalnya seperti kalau di PKB itu ada Caimin, nah, terus kemudian di Golkar masih ketika itu ada almarhum Bang Ferry Mursyid dan Baldan gitu ya. Di PDIP ketika itu Mas Hasto itu masih pengurus biasa, sekarang sudah menjadi sekretaris jenderal. Kemudian di partai-partai lainnya di PAN, PKS itu. Demokrat baru berdiri kan tahun 2021 dan baru ikut pemilu tahun 2004 ya. Tahun 2004, betul, tahun 2004. Nah, jadi awalnya saya belum menentukan untuk bergabung menjadi partai politik manapun. Tapi seiring perjalanan ketika saya diminta untuk menjadi konsultan beberapa partai politik, yang mana ketika itu saya menangani beberapa klien dari partai politik, akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Partai Demokrat. Gitu. Baik, kita nanti akan bicara pertajam yang lain. Ini mau fast forward. Ketika memutuskan maju sebagai anggota dewan, itu dasarnya apa? Jadi saya tuh ditawarin menjadi calon anggota legislatif itu sejak 2009 ya. 2009. Berarti 2009, 2014, 2019. Jadi sudah sejak 4 pemilu sebelumnya itu sudah ditawarin. Dan
apa potensi untuk keterpilihannya juga besar karena tahun 2009 itu kan Partai Demokrat sedang jaya-jayanya tuh. Dan SBY sedang luar biasa populer. Bahasa ininya siapapun yang nyalon di Partai Demokrat tahun 2009 itu pasti jadi gitu. Tapi saat itu saya belum dikasih izin oleh orang tua. Orang tua menyarankan untuk lebih dulu menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Nah, kemudian tahun 2014 juga saya mendapat tawaran untuk menjadi caleg, tapi tetap belum dapat izin karena belum selesai pasca sarjananya. Nah, baru selesai itu tahun 2021, selesai S3, maka ketika ditawari untuk menjadi caleg di pemilu 2024, akhirnya dapat restu dari orang tua gitu. Setelah dirasa selain restu dari orang tua, pengalaman juga sudah lebih dari cukup untuk melayani masyarakat begitu ya? Ya, berdasarkan pengalaman sebagai apa ya waktu itu, staf ahli. Saya sebagai bisa diceritakan sedikit? Pernah menjadi staf khusus di Wakil Gubernur Jawa Barat, kemudian juga menjadi tenaga ahli di DPR 2 periode kan, belum lagi menjadi konsultan politik pada periode-periode sebelumnya. Gitu. Jadi saya merasa sudah cukup punya kapasitas untuk masuk ke dalam gelanggang politik. Gitu. Ya, Kang Hai, kemarin tuh di Kabupaten Bandung, dapilnya dapil berapa? Dapil 1. Dapil 1 meliputi berapa kecamatan waktu itu? 6 kecamatan, Soreang, Cangkuang, Kutawaringin, Pasir Jambu, Ciwidey, dan Ranca Bali. Gitu. Dan berapa potensi suara yang kemarin bisa diraih itu? Ya, jadi saya ditugaskan oleh partai itu di dapil 1, di mana di dapil ini Demokrat tidak ada kursi. Tidak ada kursi. Jadi ini dapil yang bolong lah. Bisa dikatakan Demokrat lemah di dapil 1 ini. Dan ini berarti pecah telur? Pecah telur, alhamdulillah. Selamat. Jadi tugas yang berat dari partai, saya diberi kepercayaan untuk di nomor 1 karena saya secara kepengurusan itu berada di provinsi dan juga pengabdian partai. Saya bergabung dengan Demokrat sejak tahun 2010, jadi sudah lumayan lama sehingga diberikan kepercayaan nomor 1, nomor 1. Nah, dari situ ketika saya ditugaskan di dapil 1, maka saya melihat karakteristik di dapil 1 itu 60% adalah pemilihnya berkarakter urban, perkotaan, 40% itu di pegunungan. Nah, saya memilih untuk fokus berkampanye di wilayah perkotaan, bukan di pegunungan. Karena rentang wilayah yang cukup luas sampai ke perbatasan Cianjur dan Garut, sehingga otomatis effort, tenaga, biaya juga akan relatif lebih besar kalau kita memilih untuk berkampanye di wilayah pegunungan. Jadi saya memilih untuk berkampanye di wilayah perkotaan yang dekat dengan arah perbatasan ke wilayah Kota Bandung, yaitu Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, sehingga relatif menjadi tidak terlalu berat kampanye. Tapi tantangannya tetap luar biasa ya, karena masyarakat perkotaan atau urban itu kan masyarakat yang kritis. Jadi benar-benar mengandalkan perang gagasan, perang pemikiran, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kami bisa memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Gitu. Ya teman-teman, di Bandung nih hari ini suasana terik tapi berangin. Jadi diskusi kita nih agak spoi-spoi. Kemudian begini, untuk teman-teman yang tadi bicara dapilnya, Soreang itu ada satu ikon ya, wilayah yang kalau stadion yang teman-teman tahu itu ada stadion Sijalak Harupat ya, yang sangat terkenal di Bandung khususnya dan di Indonesia. Ya. Jadi itu salah satu wilayah yang jadi tanggung jawab dari Kang Hai ya. Iya betul. Pada saat kampanye kan biasanya politisi ada janji-janji. Apa sih kemarin tuh yang dijanjikan sama warga? Jadi apa pakai kartu-kartu juga atau punya teknik yang lain? Jadi kebetulan saya kan sudah 10 tahun menjadi tenaga ahli di DPR RI. Dan selama 10 tahun itu juga saya terlibat aktif dalam program-program
apa namanya, program-program masyarakat ya yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat, khususnya oleh Pak Dede Yusuf. Jadi praktis sebenarnya saya bukan menjadi orang baru yang tanpa kontribusi apapun ke masyarakat. Jadi bekal selama 10 tahun membantu Pak Dede Yusuf, termasuk di wilayah Soreang dan sekitarnya, itu menjadi modal yang sangat berdampak elektoral pada pemilu kemarin gitu ya. Jadi alhamdulillah relatif tidak menjadi pertanyaan di masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh Kang Hai atau apa yang akan dilakukan oleh Kang Hai Luki ke depan, karena masyarakat sudah merasakan apa yang kita kontribusikan selama ini gitu. Baik di bidang dulu di bidang kesehatan gitu ya, dan sekarang di bidang pendidikan gitu. Itu waktu itu tanggung jawabnya Kang Dede Yusuf ya, di Ya. komisi yang bidani kesehatan dan Ya, sekarang pendidikan. betul. Dari pengalaman ketemu dengan masyarakat, Ya. terjun langsung, itu ngelihat dari jarak yang amat dekat, apa sih yang dirasakan oleh seorang Kang Hai itu? Oke, jadi dalam setiap kampanye saya itu menangkap ya bahwa masyarakat itu tidak menginginkan janji, tapi masyarakat itu menginginkan bukti. Nah, bukti itu adalah berupa kontribusi yang kita perjuangkan untuk masyarakat itu apa, gitu ya. Baik dalam hal dimensi pembangunan ataupun dalam hal dimensi bantuan dan segala macamnya. Jadi masyarakat itu mereka memiliki keseriusan dalam memilih ya, dan menentukan pilihan sebenarnya. Nah, ketika dilihat tidak ada yang memenuhi harapan, maka disitulah masyarakat akan menjadi mengambang gitu. Tapi begitu kita bisa meyakinkan masyarakat, maka sebenarnya masyarakat sejak awal juga sudah punya pilihan. Ini teman-teman, beliau masih muda ya. Boleh di-spill kayak usia berapa sekarang? 43 ya? 43 ya. 43. 43, tanggung jawabnya udah sangat besar. Wakil ketua DPRD, Ya, betul. wakil ketua fraksi juga. Betul. Boleh dibagi nggak ke teman-teman? Apa sih tugas anggota dewan itu? Ya. Apalagi ada tambahan tugas sebagai wakil? Jadi wakil ketua atau pimpinan DPRD itu tugasnya ya memimpin DPRD. Memimpin rapat. Nah, DPRD itu kan lembaga kolektif. Ada 55 anggota dan ini dikoordinir oleh 4 pimpinan. Dari partai apa aja selain Demokrat? Jadi ketua itu dari PKB, wakil ketua ada 3 orang dari Golkar, PKS, dan Demokrat. Nah, kami berempat ini berbagi tugas memimpin 55 anggota dewan. Nah, Berapa komisi? ada 4 komisi. 4. Komisi Ada apa 4 aja? komisi dan ada 4 badan. Nah, kita berbagi tugas di situ untuk mengkoordinir kawan-kawan yang mana kita fungsinya adalah sebagai bagian dari pemerintah daerah. DPRD itu bagian dari pemerintah daerah, namun kita memiliki hak-hak yang melekat, yaitu hak menentukan anggaran APBD, hak melakukan pengawasan kepada satuan-satuan kerja, dalam hal ini dinas-dinas gitu ya, dan juga hak untuk membuat regulasi peraturan daerah Perda. Nah, 3 hak inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga lain di pemerintahan daerah gitu ya. Jadi ketika dalam hak anggaran budgeting itu semua usulan program-program kepala daerah, dalam hal ini bupati, ya harus mendapat persetujuan dari DPRD. Pengawasan itu pelaksanaan program-program pemerintah kabupaten itu diawasi oleh DPRD. Apakah layak dilanjutkan, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, gitu kan. Dan kemudian aturan bahwa semua program-program pemerintah daerah yang dilaksanakan harus memiliki landasan payung hukum. Nah, payung hukum ini berupa perda yang dibuat juga oleh DPRD gitu. Kita mau detailin, tapi mau tahu dulu bagaimana sih cara Kang Luki, Kang Hai menggambarkan Bandung Raya nih ya.
begitu disebut nama Bandung, apa sih yang tergambar tuh? Kan Bandung Raya itu terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Bandung Barat. Ya. Dulu semuanya bergabung menjadi satu, yaitu Kabupaten Bandung. Seiring waktu kan pemekaran. Tentunya sekarang masing-masing kota kabupaten ini memiliki kekhasannya masing-masing. Tapi ada satu yang memang Kabupaten Bandung sebagai induk atau julukannya itu Dalam Bandung. Jadi Bandung Raya itu punya dalam yang namanya adalah kabupaten. Nah, kabupaten ini memiliki kekhasan yang tergambar di semboyannya. Semboyan Kabupaten Bandung itu repeh, rapih, kerta, raharja. Jadi Apa itu artinya? repeh, rapih itu tentram, damai. Kerta, raharja kita makmur. Jadi Kabupaten Bandung relatif tidak sebising Kota Bandung, gitu ya. Tidak juga dalam tanda kutip sedinamis di Bandung Barat. Gitu. Kekhasan Kabupaten Bandung itu pada kedamaiannya, ketentramannya. Relatif kita jarang mendengar berita tentang konflik politik di Kabupaten Bandung. Kalau tentang kriminalitas di semua kota ada lah. Semua kota tuh ada. Tapi kalau soal konflik politik relatif jarang terdengar di Kabupaten Bandung. Karena para inohong-inohong tokoh Kabupaten Bandung itu memang menjadikan repeh, rapih, kerta, raharja itu sebagai spirit bersama. Agar apa? Agar masyarakat, agar kabupaten ini terus bisa tumbuh dan dalam damai dan keharmonisan. Gitu. Nah, karakteristik ini memang beda dengan Kota Bandung, ya. Tapi persoalan di Kabupaten Bandung itu tetap ada wajarnya sebagaimana sebuah wilayah, gitu ya. Nah, dan ini menjadi tantangan buat DPRD, khususnya saya pribadi, bagaimana untuk terus melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bandung. Kang Hai, tadi kan udah disebut ya, tugas-tugas Dewan tuh diantaranya legislasi, kemudian anggaran. Kalau untuk masyarakat yang punya persepsi, oh ini wakil saya nih, bagaimana cara saya menyampaikan aspirasi? Biasanya kan Dewan tuh punya rumah aspirasi gitu ya. Nah itu bisa diceritakan seperti apa? Kalau di DPRD berbeda dengan DPR RI. Karena DPR RI punya rumah aspirasi karena ada jarak antara pusat dengan daerah kan. Sehingga butuh rumah aspirasi. Nah kalau di kabupaten itu dia adalah wakil rakyat yang paling terdepan, paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi sebenarnya interaksinya itu sudah bersifat intens, langsung. Kami ini para wakil rakyat ini menjadi tempat pelabuhan masalah masyarakat, mulai dari masalah pribadi, rumah tangga, kesehatan, sampai masalah komunal gitu ya. Dan itu lintas partai politik misalnya. Lintas. Nggak mesti yang pilih saya atau partai saya. Iya, gitu. betul. Karena semenjak jadi anggota Dewan berarti mewakili wilayah di daerah masing-masing gitu ya. Hari pertama videonya rame karena sejak pelantikan udah langsung turun ke bawah ngecek denyut ekonomi. Betul. Apa dasarnya? Jadi hari pertama setelah dilantik, saya langsung konsolidasi internal dengan tim dan staf untuk kita menginventarisir persoalan. Buat DIM gitu ya? Ya, jadi, nah, kan proses di DPRD Kabupaten setelah pelantikan tuh tidak langsung terbentuk komisi-komisi kan? Betul. Menyusun tatip, kode etik, tata beracara, dan segala macam. Nah, saya melihat sambil itu berjalan, perlu juga saya harus melakukan kunjungan ke lapangan, walaupun belum masa reses, bukan kunjungan resmi, tapi saya melakukan kunjungan informal. Nah, pilihan saya adalah saat itu ada pilihan mau ke rumah sakit, mau ke lembaga pendidikan, atau ke pasar. Nah, saya pilih ke pasar. Karena apa? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa pasar itu tulang punggung perekonomian kita, gitu ya. Jadi pasar tradisional, pasar Soreang ini, saya berkoordinasi dengan pengelola pasar dan langsung melakukan kunjungan secara informal untuk berdialog dengan pengelola pasar. Berdialog dengan asosiasi pedagang pasar, berdialog dengan pedagang pasar, dan berdialog dengan pembeli. Dari situ kita bisa
dapat sebuah gambaran inventarisir masalah-masalah yang nanti akan bisa kita jadikan bahan di DPRD seperti itu. Kang Hai, salah satu masalah yang mengemuka ya, itu kan adanya deflasi yang berturut-turut selama 5 bulan terakhir ya. Apakah pada saat kunjungan itu juga terlihat nyata ada daya beli masyarakat yang turun sehingga pasar cenderung sepi? Ya, jadi salah satu yang saya temukan di pasar itu ya, sekarang pasar tradisional itu memang bersaing dengan pasar online. Ya. Tapi ternyata yang itu tidak terjadi di semua sektor. Untuk sektor sembako, apa istilahnya kalau sana tuh pasar basah ya, sembako, lauk pauk, sayur segala macam, itu mereka eksis. Mereka bisa survive, bahkan transaksinya juga bagus ya, karena itu memang kebutuhan pokok ya. Hanya yang perlu disupport adalah terkait dengan transaksi digitalnya. Nah ini yang mereka sedang proses, bagaimana supaya dalam transaksi tidak harus dengan uang cash, bisa juga pakai e-money atau pakai QRIS. Nah, yang terdampak oleh keberadaan pasar online itu adalah di sektor kering. Kalau di pasar itu istilahnya, bukan di wilayah basahan. Kering itu maksudnya yang jual pakaian, gitu. Baju, sepatu, ya, fashion. Nah, ini yang sangat terdampak gitu. Karena masyarakat lebih memilih cenderung untuk belanja di online sekarang. Makanya untuk wilayah itu banyak kios yang tutup. Tapi kalau yang di wilayah basahan, kios selalu ramai gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan, dan saya tadi memberi masukan kepada pedagang pasar yang non basahan atau yang keringan itu, baju, sepatu, tas, dan segala macam itu memang harus dikasih sentuhan marketing secara digital. Bagaimana mereka supaya tokonya tetap buka, tapi tidak pasif menunggu pembeli, mereka juga bisa melakukan live shop gitu ya, lewat berbagai aplikasi medsos yang ada saat ini. Gitu. Nah, mereka butuh edukasi di situ, di samping juga butuh edukasi tentang transaksi digital, seperti itu. Sebagai kader Demokrat nih, yang udah hampir 2 dekade ya. Iya. Bagaimana Kang Hai menggambarkan sosok Pak SBY? Itu kan beliau belakangan muncul lagi, apalagi saya kalau ngelihat pada saat beliau diundang oleh Pak Gita Wirjawan, sempat saya bikin konten itu, karena ada kalimat-kalimat beliau itu yang bisa kita pelajari. Biar bagaimanapun beliau Presiden RI ke-6 selama 2 dekade, punya banyak peran dalam menggerakkan Indonesia lebih maju ke depan. Dan salah satu legasinya adalah IMF lunas. Jadi selama masa kampanye kemarin ya, yang saya jual itu adalah program-program SBY. Jadi legasi SBY yang saat itu dibuat oleh beliau dan masih dipertahankan sampai sekarang, itu yang saya sampaikan ke masyarakat. Apa aja legasi SBY itu? BLT, ya kan? Bansos, kemudian beasiswa pelajar, BPJS kesehatan. Jadi ini semua kan legasi SBY yang dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh Presiden Jokowi. Jadi praktis selama kampanye kemarin itu ya, saya menyampaikan ke masyarakat bahwa Partai Demokrat akan memperjuangkan supaya program-program SBY ini terus dipertahankan. Bahkan kalau bisa ditambah supaya semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati manfaatnya. Gitu. Ada teman-teman yang bilang, Bang, gue pusing bahas politik mulu. Sekarang saya mau tanya nih, di Bandung makanannya sukanya apa sih? Di Bandung tuh semua makanan enak. Enak ya? Tapi yang bikin lebih enak makan sama siapa? Oh, itu. Kata-kata luar biasa nih. Paling enak itu makan dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi apapun makanannya pasti terasa enak. Gitu. Nggak ada makanan yang nggak enak di Bandung. Semuanya enak. Tapi akan lebih enak kalau kita makan sama orang yang kita sayangin. Gitu. Ngeblank dia. Iya, saya mau nanya itu. Sempat viral, ada 5 juta views
dari lagu-lagu yang diciptakan itu kok gimana? Yang lain pada sibuk kampanye, terus dia pusing ini bakal kepilih nggak ya? Tapi dengan Kang Hai nih, gue punya program cakep, tapi santai juga bikin lagu dan sukses. Itu gimana ceritanya waktu itu? Ya, jadi saya kan memang punya hobi terkubur ya, bukan terpendam lagi, terkubur, yaitu ngeband atau main musik. Karena saya dari SD oleh orang tua dikursuskan untuk berlatih musik. Jadi ketika berkampanye bukannya saya juga santai-santai aja, tidak. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan pikiran, perasaan, dan kita supaya tetap rileks agar bisa jernih dalam mengambil langkah itu, salah satunya terapi musik. Nah, apa nama bandnya? Dixie Band. Dixie Band. Jadi ketika itulah bakat terkubur tadi muncul lagi tuh. Jadi kembali lagi main instrumen, bikin lagu, sampai akhirnya kita seriusin menjadi melahirkan single, bikin band, dan sekarang kurang lebih sudah ada 50 lagu yang 40 lagu sudah proses, 30 lagu sudah publish di berbagai digital music store, 10 lagu sedang proses recording dan mastering, 10 lagu lagi sedang proses seleksi materi. Itu. Kalau teman-teman pengen tahu lagu yang hitnya boleh dinyanyiin dong. Karena saya bukan penyanyi ya, saya pemain gitar, jadi kurang merdu. Tapi kalau teman-teman mau tahu, bisa di YouTube musik itu ada Dixie Band, dan salah satu single andalan kami yaitu berjudul Kenapa Bandung. Kenapa Bandung? Iya. Boleh diceritain liriknya apa aja tuh? Jadi Kenapa Bandung ini adalah lagu tentang kota Bandung, tentang wilayah-wilayah ikon yang ada di kota Bandung, dan cerita bagaimana harapan hidup dan tumbuh di kota Bandung itu bisa dimiliki oleh semua orang. Itu. Kang Hai, ada orang berpandangan Sambil minum ya. wah cakep nih. Ada orang berpandangan politik itu kotor. Dari sudut pandang Kang Hai, seperti apa melihatnya yang udah menggeluti lebih dari 2 dekade? Jadi sama seperti bidang lainnya, bisnis itu bisa kotor, bisa bersih, ya kan? Hal-hal yang lainnya juga pasti ada, bisa menjadi kotor, bisa menjadi bersih ya. Politik itu menjadi kotor kalau isinya orang-orang model kayak Hitler, Mussolini, ya kita bicara dunia nih. Orang-orangnya yang seperti itu, ya politik jadi kotor, jadi kejam. Tapi kalau politik itu isinya seperti Mahatma Gandhi, seperti Nelson Mandela, seperti Bung Hatta, politik itu jadi bersih. Jadi orang-orang baik harus semakin banyak yang terjun di dunia politik. Itu. Indonesia ini banyak tokoh bangsa, pendiri bangsa, dan ulama yang negarawan yang ulama. Dari sekian banyak itu, diantaranya Kang Hai biasa baca buku yang mana? Dan terobsesi dengan tokoh siapa? Ya, saya sangat mengidolai Bung Hatta. Karena beliau memiliki cara pandang yang luar biasa terhadap bangsa kita, dan juga beliau orang yang sangat memiliki integritas, kejujuran yang tidak diragukan lagi. Selain Bung Hatta, saya juga mengagumi Buya Hamka, karena beliau seorang jenial yang otodidak ya. Kalau Bung Hatta itu tokoh yang menjalani pendidikan formal. Kalau Buya Hamka tuh tidak pernah menjalani pendidikan formal, tapi beliau sangat jenius dan memiliki wisdom yang sangat luar biasa. Menjadi ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia dan bisa mengayomi berbagai keragaman hasanah Islam di Indonesia itu ya. Dan hari ini saya mengagumi Abah Maulana Habib Lutfi, karena beliau juga selain sebagai
presiden Sufi dunia, Ya. dan juga beliau salah satu ulama yang tidak lelah untuk bagaimana menjaga kerukunan di antara umat beragama di Indonesia. Kak Hai, nyambung ke yang tadi, menggambarkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang moderat, yang mengayomi semua tuh. Dalam bidangnya di politisi, itu seperti apa? Jadi nilai-nilai Islam yang saya anut gitu ya, itu tidak cukup hanya dijadikan konsumsi pribadi, kan dia harus termanifestasikan dalam gerakan perjuangan politik gitu ya. Ya. Nah, rahmat atau maslahat untuk umat, untuk masyarakat itu menjadi prinsip. Jadi dalam perjuangan politik itu kita harus benar-benar membuat kebijakan yang betul-betul pro kepada masyarakat, gitu ya. Ada yang mendikotomikan kalau pro ke masyarakat berarti tidak pro kepada yang lainnya. Dalam hal ini apakah pemilik modal atau kepada negara, itu saya nggak sepakat. Karena kalau kita pro ke masyarakat ya, pasti dia akan juga berimbang dengan sisi-sisi lainnya. Karena apa? Karena masyarakat itu dia pemilik kedaulatan. Ketika kita tidak mengutamakan masyarakat dalam dasar pembuatan kebijakan, pasti kebijakan itu tidak akan berlangsung lama, nggak akan sustain, nggak akan langgeng. Karena yang diperjuangkan hanya kepentingan. Nah, kalau kita menjadikan kemaslahatan, keberpihakan kepada masyarakat sebagai dasar dalam membuat kebijakan, pasti kebijakan itu akan sustain. Pasti akan bisa bertahan secara dalam periode yang lama. Contohnya bansos, subsidi. Itu pasti untuk jangka waktu yang lama itu bisa terus dipertahankan, dijalankan. Tinggal ditingkatkan atau dimodifikasi. Tapi kalau kebijakan misalnya yang sifatnya berpihak kepada kelompok tertentu saja, nggak akan lama. Akan melahirkan pertentangan dari masyarakat. Sehingga akhirnya dipersepsikan bahwa politik itu kotor, politik itu ada kepentingan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, buat saya itulah manifestasi dari nilai-nilai Islam yang diperjuangkan dalam politik itu. Bicara tentang mimpi nih, ini di tahun pertama, nanti insya Allah akan ada sampai 5 tahun berikutnya. Ya. Mimpi apa yang dibayangkan di 5 tahun itu sudah mencapai apa aja tuh untuk masyarakat, sudah berbuat apa aja untuk masyarakat. Saya kepengen masyarakat sudah bisa begini, sudah dapat begini. Ya. Nah, seperti apa mimpinya dari Kang Hai? Jadi seperti janji kampanye saya kemarin itu kan, saya ingin memfokuskan perjuangan itu kepada pembangunan manusia. Jadi human capitalnya? Ya, jadi human capital ini yang harus kita tingkatkan, gimana agar masyarakat di Kabupaten Bandung indeks pembangunan manusianya menjadi lebih baik. Lulusan sekolah atau angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Bandung ini rata-rata SMP, belum lulus SMA rata-rata. Jadi mayoritas, bukannya belum lulus ya, koreksi, mayoritas penduduk Kabupaten Bandung itu tingkat pendidikannya SMP. Nah, ini harus kita dorong agar menjadi SMA, dan itu tidak bisa berlangsung secara alamiah, harus intervensi negara, baik pusat, provinsi ataupun kabupaten. Dalam hal ini kewenangan kabupaten itu adalah bagaimana masyarakat terus diedukasi dan difasilitasi. Nah, jadi pembangunan manusia itu yang paling kentara dimulai dari pendidikan. Setelah itu barulah kesehatan dan kesejahteraannya. Nah, saya membuat sebuah program yang ini merupakan program pribadi, belum menjadi program pemerintah, belum. Ini program pribadi saya. Namanya program Bakul Semur. Apa itu Bakul Semur itu bantuan buku tulis dan sembako murah. Jadi satu kakak itu mendapatkan buku tulis, mendapatkan minyak goreng, dan mendapatkan telur. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan kapasitas yang saya mampu. Ini saya salurkan kepada masyarakat
yang menjadi diawali untuk masyarakat pemilih saya dulu. Nah, mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan, bisa diperluas lagi untuk masyarakat umumnya. Seperti itu. Hari ini 20 Oktober pelantikan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Apakah ada catatan dari Kang Hai? Ya, saya ini pendukung setia Prabowo dalam 3 pilpres terakhir. Ya. Gitu. Sebetulnya saya dukung Prabowo 2 kali. Jadi beliau itu memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, dilahirkan untuk menjadi presiden. Jadi angka 08 itu magic buat beliau. Ya terlepas apapun itu ya. Jadi kan katanya nggak ada 01, nggak ada 02, sekarang 08. Jadi gini, ayah Prabowo, Profesor Sumitro itu murid Bung Hatta. Kakek dari Prabowo, Profesor Margono itu sahabat Bung Hatta. Jadi dan Bung Hatta itu tokoh idola saya. Jadi saya punya ikatan emosional ideologis dengan Prabowo itu. Karena beliau anak dari murid Bung Hatta, cucu dari sahabat Bung Hatta. Dan saya yakin beliau mewarisi nilai-nilai yang dianut oleh Profesor Margono dan Profesor Sumitro. Seperti itu. Nah, ketika beliau sekarang ditakdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia, saya yakin beliau akan mampu mengembalikan Indonesia kembali menjadi macan Asia. Karena apa? Beliau itu sudah merasakan pahit getirnya hidup. Beliau sebagai militer sudah merasakan berbagai macam operasi. Sebagai sipil, beliau sudah merasakan bagaimana membangun partai dari nol sampai menjadi besar. Sebagai pebisnis, beliau juga sudah menjalani jatuh bangun usaha-usahanya. Nah, ini tuh pasti membentuk yang namanya wisdom, membentuk yang namanya kematangan. Dan pengambilan keputusan-keputusan pasti akan dilakukan secara lebih matang dan terukur. Apalagi beliau memilih untuk merangkul semua kekuatan. Karena tantangan yang besar, baik di secara global maupun kawasan, tantangan yang dihadapi itu cukup tinggi, dan di situ dibutuhkan kebersamaan dari semua anak bangsa untuk bisa membuat kapal besar Indonesia ini untuk menjadi negara maju. Yang mana pondasinya, roadmap-nya itu sudah ada. Dan nahkoda baru ini, Presiden Prabowo, saya optimis akan bisa membawa kita menjadi Indonesia yang maju. Kita sudah masuk G20, ya. Kita pemilik capital market mungkin 5 besar di dunia, ya kan. Nah, dengan arah kebijakan serta kebersamaan yang dibangun oleh Presiden Prabowo, saya optimis ya. Karena apa? Karena beliau memiliki ketulusan untuk mendharma baktikan sisa hidupnya untuk bangsa dan negara. Nah, itu menurut saya sebuah kekuatan yang nanti akan dijalankan dalam pemerintahan. Betul. Jadi bahasa sederhananya gini, Presiden Prabowo tidak akan terlibat dalam konflik kepentingan, saya yakin. Karena dia sudah bilang ingin mendharma baktikan sisa hidupnya untuk bangsa dan negara. Artinya kepentingan pribadi kelompok itu akan dipinggirkan. Baik, Kang Hai, pertanyaan terakhir. Setelah jadi anggota dewan, main bola masih? Udah enggak? Udah enggak. Atau diganti dengan olahraga yang lain? Ya, jadi olahraga yang dilakukan saat ini tinggal fitness saja. Itu pun juga belum bisa rutin ya. Tapi saya meniatkan supaya bisa olahraga rutin. Dan yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah fitness ya. Karena minim resiko. Kalau sepak bola risiko tinggi. Umur pula ya? Risiko tinggi
Dan sebenarnya bukan karena faktor umum ya, tapi karena faktor apa namanya ritme gitu, yang nggak cocok untuk olahraga itu. Saya waktu kita bertanding, saya masih pengen balas karena waktu itu jadi kiper kebobolan sama Kang Hai. Jadi kepengen ada Rematch. Rematch. Mudah-mudahan ada terwujud nanti. Kang Hai, terima kasih banyak Siap. untuk waktunya ngobrol-ngobrol siang hari ini. Banyak yang bisa kita jadikan hikmah. Ya, Salam Kang Hai itu apa? salam berkah. Gimana coba? Salam berkah bersama Kang Hailuki. Salam berkah Bersama Kang Kang Hailuki. Hailuki. Terima kasih teman-teman untuk diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun. Terima kasih banyak.